Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Sajida Nazar dengan NIM 201351053. Di sini saya akan menjelaskan tentang text manager. Apa sih text manager itu? Text manager itu adalah sebagian dari sistem operasi yang mengawasi dan melaporkan kondisi sistem itu sendiri. Di dalamnya tercantum berbagai informasi yang menunjukkan performa CPU dan RAM, proses dan servis yang sedang berjalan, dan juga jumlah pengguna yang sedang login. Selanjutnya gimana sih kita membuka text manager? Yang pertama kita buka search window, text, lalu ketik text manager, itu langsung muncul. Terus selanjutnya kita juga bisa menekan tombol Ctrl Shift secara escape secara bersamaan, lalu text manager akan muncul. Dalam text manager terdapat tab proses. Untuk tab proses ini memperlihatkan daftar aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang sistem kita dan memperlihatkan penggunaan CPU, memori, disk, jaringan, GPU, serta informasi penggunaan sumber daya lainnya. Jika Anda mengurutkan berdasarkan nama, daftarnya dipecah menjadi 3 kategori. Pertama adalah grup aplikasi yang menunjukkan daftar aplikasi yang sedang berjalan. Dua kategori lainnya adalah background process dan middle process. Keduanya tidak menampilkan proses yang tidak muncul dalam tampilan pengelola tugas standar yang disederhanakan. Nah, dalam tab proses ini kita bisa mengklik kanan untuk melakukan suatu aksi. Yang pertama expand. Expand itu untuk menampilkan seluruh proses yang dijalankan oleh sebuah software. Lalu selanjutnya end test. End test itu untuk memaksa berhentikan suatu software atau aplikasi yang sedang berjalan. Ada juga search online yang berfungsi untuk mencari informasi di internet mengenai proses yang sedang berjalan dengan mesin pencariannya menggunakan Bing. Ada juga fungsi-fungsi lain, yaitu resource value, ada juga click dump, code detail, open file application, sama properties. Selanjutnya kita ke performance. Pada bagian ini menampilkan grafik yang menunjukkan total penggunaan sumber daya CPU, memori, disk, jaringan, dan GPU untuk sistem. Kita dapat melihat grafik kecil di panel kiri dan melihat grafik besar di panel kanan, dan bagian ini juga menunjukkan penggunaan sumber daya selama 60 detik terakhir. Selain informasi sumber daya, pada tab ini juga menampilkan informasi tentang perangkat keras sistem kita, contohnya seperti CPU, memori, disk, internet, dan wifi. Selanjutnya ke application history atau app history. Pada tab ini menunjukkan informasi tentang berapa banyak CPU dan aplikasi sumber daya jaringan yang sedang digunakan untuk akun pengguna saat ini. Di bagian atas tampilan, kita akan melihat tanggal Windows mulai mengumpulkan data penggunaan sumber daya. Daftar tersebut menunjukkan aplikasi Universal Windows Platform untuk jumlah waktu CPU serta aktivitas jaringan aplikasi tersebut sejak tanggal dibuat. Pada bagian ini juga ada beberapa tampilan opsi seperti waktu CPU, jaringan, download, unggah. Selanjutnya ke startup ini mencantumkan semua aplikasi yang dijalankan Windows secara otomatis untuk akun pengguna saat ini. Kita juga bisa menonaktifkan aplikasi startup ini dengan cara klik kanan dan pilih disable atau pilih enable untuk mengaktifkannya kembali. Selanjutnya ke bagian user. Di tab ini kita melihat seluruh user yang masuk ke komputer atau laptop kita.
selanjutnya ke detail. Detail ini adalah panel test manager yang paling detail. Ini seperti namanya, ini seperti tab proses, tapi memberikan lebih banyak informasi dan menampilkan proses dari semua akun pengguna sistem kita. Selanjutnya ke service. Tab service menampilkan daftar layanan sistem pada sistem Windows Anda. Ini adalah tugas latar belakang yang dijalankan Windows. Meskipun tidak ada akun pengguna yang masuk, tugas tersebut dikontrol oleh sistem operasi Windows tergantung pada layarnya. Ini dapat dimulai secara otomatis saat boot atau hanya jika diperlukan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.